Selamat datang di channel Zona Pengetahuan Hewan. Kali ini, kita akan mempelajari kuda bisa lari secepat mobil. Begini cara kerja kakinya. Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, namun jawabannya membuka sebuah dunia yang luar biasa tentang keajaiban rekayasa biologi dan evolusi. Sebelum kita mulai, yuk subscribe dulu ke channel ini, Zona Pengetahuan Hewan, supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia hewan. Ketika kita membayangkan kecepatan, seringkali yang terlintas adalah deru mesin mobil sport di lintasan balap. Namun, jauh sebelum manusia menciptakan roda dan mesin, alam telah lebih dulu merancang salah satu pelari paling efisien dan tangguh di muka bumi. Kuda. Bayangkan, seekor kuda yang berlari kencang melintasi padang rumput. Surainya berkibar di tiup angin. Setiap ototnya bergerak dalam harmoni yang sempurna. Pemandangan ini bukan hanya indah, tetapi juga merupakan demonstrasi kekuatan fisika dan biologi yang menakjubkan. Bagaimana mungkin makhluk hidup yang terbuat dari tulang dan daging mampu menyaingi kecepatan sebuah mesin yang terbuat dari baja? Jawabannya terletak pada sebuah mahakarya evolusi selama jutaan tahun yang tersembunyi di dalam struktur kaki mereka yang unik. Dari ujung kuku hingga otot-otot panggul yang kuat, setiap komponen tubuh kuda dirancang untuk satu tujuan utama, kecepatan dan daya tahan. Secara langsung, pertanyaan apakah kuda bisa lari secepat mobil memerlukan konteks yang jelas. Tentu, seekor kuda tidak akan bisa menandingi kecepatan mobil Formula 1 di sirkuit lurus. Namun, dalam skenario yang lebih realistis, seperti di dalam kota atau di medan yang tidak rata, jawabannya menjadi sangat menarik. Kuda pacu ras thoroughbred yang terkenal dengan daya tahannya mampu mencapai dan mempertahankan kecepatan sekitar 64 hingga 70 km jam. Bahkan, Guinness World Record mencatat kecepatan tertinggi kuda pacu mencapai 70,76 km jam. Angka ini setara dengan batas kecepatan di banyak jalan arteri perkotaan di seluruh dunia. Namun, juara kecepatan di dunia kuda untuk jarak pendek adalah American Quarter Horse. Sesuai namanya, kuda ini adalah sprinter ulung yang bisa meledak dengan kecepatan puncak hingga 88 km jam dalam jarak seperempat mil. Kecepatan ini melampaui batas kecepatan di sebagian besar zona perkotaan dan bahkan beberapa jalan tol. Jika kita bandingkan, kecepatan mobil di area padat lalu lintas seringkali hanya berkisar 30 sampai 50 km jam. Artinya, dalam sebuah balapan di tengah kota, seekor quarter horse bisa dengan mudah meninggalkan mobil di belakang pada jarak awal. Kehebatan kuda tidak hanya terletak pada kecepatan puncaknya, tetapi juga akselerasi dan kemampuannya beradaptasi di berbagai medan di mana mobil akan kesulitan. Kemampuan berlari kuda yang fenomenal bukanlah hasil dari desain instan, melainkan sebuah mahakarya yang dipahat oleh evolusi selama lebih dari 55 juta tahun. Nenek moyang kuda modern, yang dikenal sebagai Hyracotherium, adalah makhluk kecil seukuran anjing yang hidup di lingkungan hutan lebat di Amerika Utara dan Eurasia. Fosil menunjukkan bahwa makhluk purba ini memiliki 4 jari di kaki depan dan 3 jari di kaki belakang. Sebuah adaptasi yang sempurna untuk berjalan di lantai hutan yang lunak dan tidak rata. Namun, seiring dengan perubahan iklim global, hutan-hutan lebat perlahan menyusut dan digantikan oleh padang rumput yang luas dan terbuka. Perubahan habitat ini menjadi tekanan seleksi alam yang sangat kuat. Di lingkungan terbuka, kecepatan menjadi kunci utama untuk bertahan hidup, terutama untuk menghindari predator yang juga semakin cepat. Evolusi kuda merespons tantangan ini dengan serangkaian adaptasi yang luar biasa. Secara bertahap, jari-jari samping mulai mengecil dan menjadi sisa-sisa vestige, sementara jari tengah menjadi semakin besar, panjang, dan kuat untuk menopang seluruh berat tubuh. Proses ini mencapai puncaknya pada genus Equus, kuda modern yang berdiri di atas satu jari tunggal yang terbungkus dalam kuku yang keras. Transformasi ini secara drastis
mengurangi berat di ujung kaki, memungkinkan kuda untuk mengayunkan kakinya lebih cepat dengan energi yang lebih sedikit. Selain perubahan pada jari, tulang-tulang kaki juga memanjang secara signifikan, yang berarti setiap langkah dapat mencakup jarak yang lebih jauh. Jika kita melihat lebih dekat pada anatomi kaki kuda, kita akan menemukan sebuah desain yang sangat efisien untuk kecepatan tinggi. Salah satu prinsip utama dalam biomekanika lari adalah meminimalkan massa di bagian distal anggota gerak. Kuda adalah contoh sempurna dari prinsip ini. Berbeda dengan manusia yang memiliki otot-otot besar di betis dan kaki, kuda telah memindahkan hampir semua otot besar ke bagian atas kaki, di sekitar panggul dan bahu. Bagian bawah kaki kuda, dari lutut dan sendi, loncat ke bawah. Hampir seluruhnya terdiri dari tulang, tendon, dan ligamen. Struktur ini membuat bagian bawah kaki menjadi sangat ringan. Bayangkan mencoba mengayunkan tongkat baseball. Jauh lebih mudah dan cepat mengayunkan dari ujung pegangan yang tipis daripada dari ujung pemukul yang berat. Prinsip yang sama berlaku untuk kaki kuda. Dengan mengurangi beban di ujungnya, kuda dapat mengayunkan kakinya maju mundur dengan kecepatan luar biasa dan efisiensi energi yang tinggi. Tulang-tulang utama di bagian bawah kaki, seperti tulang kanon, telah menyatu dan memanjang, memberikan kekuatan struktural yang luar biasa tanpa menambah banyak berat. Struktur kaki yang kompleks ini bekerja sebagai satu kesatuan sistem yang terkoordinasi, di mana kaki depan berfungsi lebih sebagai penopang dan peredam kejut, sementara kaki belakang bertindak sebagai mesin pendorong utama yang menghasilkan sebagian besar kekuatan untuk berlari. Kekuatan ledak seekor kuda tidak berasal dari kakinya yang ramping, melainkan dari mesin otot masif yang terkonsentrasi di bagian atas tubuhnya. Bagian belakang kuda adalah pusat tenaga yang sesungguhnya. Disinilah terdapat kelompok otot terbesar dan terkuat, termasuk otot gluteal dan hamstring, yang bertanggung jawab untuk ekstensi panggul dan mendorong tubuh ke depan dengan kekuatan dahsyat. Ketika kuda berlari, otot-otot ini berkontraksi dengan cepat dan kuat, melontarkan tubuhnya ke depan. Demikian pula, bagian bahu dan dada kuda dipenuhi dengan otot-otot kuat yang menstabilkan kaki depan saat mendarat dan membantu menarik tubuh melewati kaki depan yang menopang. Konsentrasi massa otot di bagian proksimal ini adalah adaptasi kunci untuk efisiensi gerak. Dengan menjaga agar sebagian besar beratnya terpusat, kuda mengurangi momen inersia pada anggota geraknya. Ini adalah konsep fisika yang berarti dibutuhkan lebih sedikit energi untuk memulai, menghentikan, atau mengubah arah gerakan kaki. Hasilnya adalah langkah yang sangat cepat dan efisien. Otot-otot ini tidak bekerja sendiri. Mereka terhubung ke tulang-tulang kaki bagian bawah melalui tendon yang sangat panjang dan kuat. Jadi, ketika otot-otot besar di panggul dan bahu berkontraksi, mereka menarik tendon-tendon ini, yang kemudian menggerakkan tulang-tulang di kaki bagian bawah seperti sistem katrol yang rumit. Jika otot adalah mesinnya, maka tendon dan ligamen adalah sistem transmisi dan suspensi super canggih pada kuda. Inilah salah satu rahasia terbesar di balik efisiensi lari mereka yang luar biasa. Tendon, jaringan ikat yang menghubungkan otot ke tulang, pada kuda sangat panjang, tebal, dan yang terpenting, sangat elastis. Ketika kuda berlari dan kakinya menyentuh tanah, berat tubuh dan gaya tumbukan menyebabkan tendon-tendon utama di bagian belakang kaki, seperti tendon fleksor digital superficial dan tendon fleksor digital dalam, meregang seperti karet gelang raksasa. Proses peregangan ini menyimpan sejumlah besar energi kinetik dan potensial energi yang jika tidak akan hilang sebagai panas dan getaran. Kemudian, saat kuda mengangkat kakinya untuk langkah berikutnya, tendon yang meregang tadi akan kembali ke bentuk semula dengan kekuatan besar. Pelepasan energi elastis yang tersimpan ini melontarkan kaki dari tanah dan mendorong kuda ke depan, secara signifikan mengurangi jumlah pekerjaan yang harus dilakukan oleh otot. Mekanisme pegas ini diperkirakan dapat menghemat lebih dari 50% energi metabolik saat berlari. Ini berarti
kuda dapat mempertahankan kecepatan tinggi untuk waktu yang lebih lama tanpa mengalami kelelahan secepat hewan lain. Ligamen yang menghubungkan tulang ke tulang juga memainkan peran penting, terutama ligamen suspensori. Ligamen ini berfungsi seperti tempat tidur gantung yang menopang sendi metakarpofalangeal, mencegahnya dari hiperekstensi saat menahan beban berat. Kecepatan puncak seekor kuda hanya dapat dicapai melalui pola langkah yang paling cepat yang dikenal sebagai gallop atau lari kencang. Berbeda dengan langkah, berjalan, atau berlari kecil yang simetris. Gallop adalah pola langkah 4 ketukan yang asimetris. Ini berarti urutan kaki yang menyentuh tanah tidak merata. Mari kita bedah gerakannya. Dimulai dengan satu kaki belakang, diikuti oleh kaki belakang lainnya, lalu kaki depan yang diagonal, dan terakhir kaki depan lainnya. Setelah ketukan keempat, ada momen yang menakjubkan yang disebut fase suspensi, di mana keempat kaki kuda terangkat sepenuhnya dari tanah saat tubuhnya melayang di udara. Momen suspensi inilah yang memungkinkan kuda untuk menempuh jarak yang sangat jauh dengan setiap rangkaian langkah. Gallop memungkinkan kuda untuk memanfaatkan sepenuhnya kekuatan pendorong dari kaki belakang dan jangkauan panjang dari kaki depan. Saat kaki belakang mendorong, tulang belakang kuda melentur dan memanjang, bertindak seperti busur yang melepaskan energi untuk melontarkan tubuh ke depan. Kemudian, saat kaki depan menjangkau ke depan untuk mendarat, tulang belakang akan membulat. Gerakan melentur dan membulat pada tulang belakang ini menambah panjang langkah secara signifikan dan berkontribusi pada kekuatan keseluruhan. Ada dua jenis gallop, transverse gallop dan rotary gallop, yang berbeda dalam urutan pendaratan kaki depan. Memiliki kaki yang dirancang untuk kecepatan tidak akan ada artinya tanpa mesin internal yang mampu memasok bahan bakar dan oksigen dalam jumlah besar. Disinilah sistem pernapasan dan kardiovaskular kuda menunjukkan keunggulannya yang luar biasa. Salah satu adaptasi paling unik pada kuda adalah fenomena yang disebut respiratory locomotor coupling atau coupling pernapasan gerak. Saat berlari kencang, kuda secara otomatis mengunci pernapasannya pada ritme langkahnya, mengambil tepat satu napas untuk setiap satu langkah penuh. Mekanisme ini bukan kebetulan. Gerakan berlari itu sendiri membantu memompa udara masuk dan keluar dari paru-paru. Saat kaki depan terentang ke depan, rongga dada mengembang, membantu menarik udara masuk. Sebaliknya, saat kaki depan mendarat dan organ-organ dalam bergerak maju seperti piston, mereka menekan diafragma dan mendorong udara keluar dari paru-paru. Sistem ini sangat efisien, mengurangi kerja otot-otot pernapasan. Jantung kuda juga merupakan organ yang luar biasa. Secara proporsional, jauh lebih besar daripada mamalia lain. Jantung kuda pacu bisa memiliki berat hingga 10 kg atau lebih, dan mampu memompa lebih dari 300 liter darah per menit selama latihan intens. Selain itu, kuda memiliki senjata rahasia di dalam limpa mereka. Limpa berfungsi sebagai reservoir sel darah merah. Saat kuda mulai berlari kencang, limpa akan berkontraksi dan melepaskan jutaan sel darah merah tambahan ke dalam sirkulasi. Secara efektif meningkatkan kapasitas darah untuk membawa oksigen hingga 50%. Kuku kuda seringkali dianggap sebagai struktur yang keras dan mati, mirip dengan sepatu. Namun, ini adalah kesalahpahaman besar. Kuku adalah struktur biologis yang hidup, kompleks, dan sangat dinamis, yang memainkan peran krusial sebagai fondasi bagi kecepatan kuda. Kuku berfungsi sebagai peredam kejut utama. Saat kuda berlari dengan kecepatan 70 km/jam, setiap kaki yang mendarat harus menahan gaya tumbukan yang bisa mencapai beberapa kali lipat dari berat tubuhnya. Tanpa mekanisme peredam kejut yang efektif, tulang dan sendi akan hancur. Di dalam dinding kuku yang keras, terdapat struktur internal yang canggih. Salah satunya adalah bantalan digital, sebuah massa jaringan fibrosa elastis di bagian belakang kuku yang berfungsi seperti gel penyerap guncangan pada sepatu lari modern. Ketika kuku menyentuh tanah, bantalan ini akan tertekan dan menyebarkan gaya tumbukan. Selain itu, kuku memiliki kemampuan untuk sedikit mengembang.
saat menahan beban dan kembali menyempit saat diangkat. Gerakan ekspansi dan kontraksi ini tidak hanya meredam guncangan, tetapi juga bertindak sebagai pompa hidrolik. Gerakan ini membantu memompa darah kembali ke atas kaki, melawan gravitasi, dan memastikan sirkulasi yang sehat di bagian bawah kaki yang tidak memiliki otot untuk membantu memompa darah. Struktur lamina E yang rumit yang mengikat tulang pedal ke dinding kuku juga membantu mendistribusikan beban secara merata. Jadi, kuku bukan hanya pelindung, ia adalah organ sensorik, peredam kejut, dan alat bantu sirkulasi yang vital. Fondasi dinamis yang memungkinkan kuda berlari dengan aman di kecepatan tinggi. Jadi, bisakah kuda berlari secepat mobil? Jawabannya adalah ya. Dalam banyak skenario yang realistis, kuda tidak hanya dapat menandingi, tetapi bahkan melampaui kecepatan mobil. Terutama dalam hal akselerasi, jarak pendek, dan kemampuan beradaptasi di medan yang sulit. Namun, jawaban ini hanyalah puncak dari gunung es. Pertanyaan yang lebih dalam tentang bagaimana mereka melakukannya telah membawa kita pada sebuah perjalanan menakjubkan melalui 55 juta tahun evolusi dan rekayasa biologi yang brilian. Kita telah melihat bagaimana seleksi alam mengubah makhluk berjari banyak menjadi sprinter berjari tunggal yang efisien. Kita telah membongkar anatomi kakinya yang cerdas dengan massa otot terkonsentrasi di bagian atas untuk ayunan kaki yang cepat dan ringan. Kita telah mengungkap rahasia tendon elastis yang berfungsi sebagai pegas penyimpan energi, memungkinkan lari yang sangat efisien, dan mengurangi kelelahan. Kita juga telah memahami bagaimana pola langkah galop yang terkoordinasi, didukung oleh sistem pernapasan dan kardiovaskular super, mengubah semua komponen ini menjadi kecepatan murni. Terakhir, kita mengapresiasi kuku bukan sebagai pelindung pasif, tetapi sebagai pondasi dinamis yang meredam guncangan dan membantu sirkulasi. Setiap aspek dari kuda, dari tingkat seluler hingga struktur makroskopis, telah disempurnakan untuk berlari. Kuda adalah bukti hidup bahwa alam adalah insinyur terhebat, mampu menciptakan mesin biologis yang efisien, tangguh, dan indah. Mereka adalah atlet sejati, sebuah mahakarya gerak yang terus membuat kita takjub. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel YouTube Zona Pengetahuan Hewan supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia hewan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.